mensyukuri nikmat Allah, menjadikan hati damai dan penuh keikhlasan. Dari sekian banyak insan terpilih untuk bisa hadir di webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlangitkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita selalu mendapatkan limpahan syafaat dari beliau dalam setiap langkah di kehidupan kita. Perkenankan, saya Eci Ayu Pujaanti selaku MC dan moderator pada kesempatan kali ini untuk memandu dalam webinar dengan tema teknis penerbitan buku. Webinar ini diselenggarakan dalam rangka Parade Literasi episode 2, Gerakan Literasi 1000 Buku oleh tim efektif Geli Serbu dari Kementerian Agama Kabupaten Jember. Berikut susunan acara dalam kegiatan webinar ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah, yang ketiga sambutan dari Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Jember. Yang keempat, pelaksanaan webinar. Dan yang terakhir, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Peserta webinar dihadapkan duduk dengan tegak. Yo, kilo aku kas diinginan iki melo webinar rong nganu belas.
Peserta disilakan duduk dengan nyaman kembali. Acara berikutnya yakni dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Jember, Bapak Faisal Abradi, sekaligus berkenan untuk membuka kegiatan webinar Parade Literasi kepada Bapak Faisal. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak PLT Kepala Kemenak Jember, Bapak Dr. Muslim, yang saat ini masih belum bisa masuk sepertinya. Yang saya hormati narasumber Bapak Dr. Abdul Muiz Junaidi, dan yang saya hormati segenap panitia dan peserta webinar. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena pada siang hari ini masih diberi limpahan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa hadir dalam acara webinar sesi 2 ini. Teriring doa, mudah-mudahan hadirnya kita di sini tercatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tetap kita haturkan kunjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati peserta webinar, Gelis Serbu ini adalah program yang harus kita tidak boleh surut, tidak boleh mundur dari kegiatan ini. Karena beberapa yang hadir di sini itu yang datang ke saya bertanya tentang program Gelis Serbu itu apa sih tujuannya mengadakan kegiatan ini. Yang pertama yang saya sampaikan adalah dalam rangka peningkatan literasi terhadap guru. Ketika saya monitoring kegiatan AKGTK, maka yang terjadi itu hari pertama kacau karena basis sistem tidak bisa mengakses semua. Sesi 2 itu terlihat lancar. Dalam waktu sebentar saya tanya, kok sudah selesai? Iya Pak, sudah selesai. Kok sudah pulang? Sudah selesai. Besoknya lagi hari kedua juga demikian. Saya hanya berpikir, soal yang ada di layar monitor itu dibaca apa enggak? Jangan-jangan hanya diklik jawabannya, itu seperti itu. Sehingga disitulah saya berpikir peningkatan literasi kita itu perlu ditingkatkan. Ketika guru-guru diajak menulis, maka sebelum menulis pun juga tentu akan membaca terlebih dahulu untuk mengkayakan kosakata-kosakata yang telah lama tidak kita asah. Itu seperti itu. Sehingga disinilah saya ingin mengajak semua guru-guru yang ada di Kabupaten Jember. Saya punya 12.400 guru yang ada di Simpatika, yang ada di EMIS. Saya punya 3.300 guru sertifikasi. Saya punya 1.193, dan itu adalah aset kita yang tidak boleh tidur. Harus bangun dari keterpurukan, harus bangun dari tempat tidur. Sehingga berkarya dengan bersama Gelis Serbu ini. Terus yang berikutnya mengenai buku. Nah ini narasumber ini yang sangat luar biasa nanti itu. Dan dengan tanya berapa kalau bisa menghasilkan buku, mencetakkan buku sampai ber-SBN dan sebagainya, cover desainnya seperti apa, kalau perlu editornya seperti apa nanti dengan tanya kepada narasumber ini. Saya tidak ngundang dari lokal yang saat ini ngundang dari luar wilayah ini, interlokal itu. Bahkan internasional ini narasumbernya ini. Sehingga nanti ajang inilah ajang ekspresi kepada kita semua untuk menghasilkan suatu karya. Ketika karya itu dihasilkan, maka keabadian dari karya itu, keabadian dari hasil itu akan tampak. Bukan hanya koin, bukan hanya poin yang didapat, insya Allah koin pun juga didapat ketika karya itu menjadi suatu karya yang sangat luar biasa itu.
dilihat peserta ini, ya, peserta ini saat ini ada berapa ini? Kok kayaknya sedikit ini yang masih masuk ini. Ada sekitar 255 254. gitu. 254 ini yang hadir di Zoom ini. Alhamdulillah. Ini gratis, nggak ada yang masuk ini. Kemarin baru bayar 10.000, ini yang masuk pagi itu di layar saya 1.321. Nah, ini panitia mungkin menginstruksikan kembali banyak panitia daripada gratis ini. Kok kalau yang gratis tidak ada yang masuk ini, kok hanya sampai 500. Kemarin 600 sekian ini. Ini pesertanya sekarang kok hanya 500 ini. Mungkin minggu yang akan datang, Jumat yang akan datang ini harus bayar 10.000 lah, 20.000, biar lebih banyak yang masuk itu seperti itu. Nah, ketika mungkin berbicara tentang hasil karya kita pun juga seperti itu, Pak Ibu. Kita pun juga berpikir ingin membiayai hasil karya itu eh, untuk mendapatkan pengakuan yang luar biasa seperti ISBN. Ketika itu sudah mendapatkan ISBN, minimal taruh di meja ruang tamu, minimal ada satu buku yang ditaruh di ruang tamu di meja untuk nakut-nakuti tamu. Ketika tamu itu melihat tulisannya, karyanya tuan rumah, tamunya itu mungkin berpikir lain itu. Ini ada orang akademisi, ini orang literasi ini yang saya kunjungi ini seperti itu. Sehingga kalau punya tulisan itu nanti hasil karyanya taruh di meja tamu ya, biar bisa nakut-nakuti tamu yang datang seperti itu. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan masih ada ini ya. Tolong diinformasikan lebih intens kepada panitia untuk lebih awal juga menyebarkan flyer terutama karena ini masih banyak yang belum tahu kegiatan ini belum ternyampe kepada akar-akarnya termasuk guru dan TU yang ada di lembaga itu banyak yang masih tahu. Oh Pak, saya baru tahu Pak. Oh saya belum tahu Pak. Ini yang disampaikan ke saya itu seperti itu. Sehingga mungkin kepada panitia lebih awal untuk membuatkan flyer ketika ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Seperti ini. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita buka acara webinar ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, belum terakhir ya. Terakhir saya lupa. Ini ada pergantian kepala Kemenak di Jember itu. Ya, hari ini. Mulai kemarin sore sudah dilantik Bapak Haji Santoso menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Dan Bapak Muslim yang kemarin PLT menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Sehingga mungkin beliaunya saat ini tidak bisa masuk sampai terakhir acara ini, kegiatan pembukaan ini tidak bisa masuk karena mungkin sangat sibuk sekali karena kemarin terjadi pelantikan. Kiranya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Faisal Abrari MPDI atas sambutannya. Sekian seremonial pembukaan webinar Parade Literasi episode 2 dengan tema teknis penerbitan buku. Kali ini Bapak Ibu kita langsung kepada materi dari narasumber kita kali ini. Sebelum itu saya berikan pantun terlebih dahulu. Kita bertemu untuk bersua, pakai kacamata tanpa berseri. Saya menyapa Anda semua, kita sambut narasumber di webinar ini. Silahkan.
kepada Bapak Dr. Abdul Muiz MPDI. Pak Muiz. Ya, Mbak Eci. Nggih, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa sekali, nggih, Bapak. Baik, Bapak. Mungkin bisa di kali ini, Bapak. Ini teman-teman sedang semangat-semangatnya sepertinya, Bapak. Insya Allah. Ya, terima kasih Mbak Eci. Nggih, dengan senang hati, Bapak. Ya, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini langsung saya mulai Mbak Eci atau bagaimana? Nggih, Bapak langsung Oke, dimulai saja. siap. Bentar. Baik Bapak Ibu yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Bapak Ibu. Ya, Mbak. Gimana? Oh iya. Lanjutkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang tidak menggunakan mic mohon di mute mic-nya. Ya. Tidak ada suaranya, Ya. Pak Muiz ngapunten suaranya Halo, hilang. Nggih, sudah muncul? nggih. Ya, Sudah. baik. Sudah. Rekan-rekan panitia yang rekan-rekan teman-teman panitia tim teknis program Gili Serbu Kabupaten Jember, teman-teman peserta guru madrasah, MI, NTS dan madrasah aliyah yang hadir di tatap muka virtual pada siang hari ini. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih karena ini kali kedua Bapak Ibu setelah beberapa Jumat yang lalu saya hadir langsung di Kabupaten Jember di kantor Kementerian Agama menyampaikan bagaimana teknis penerbitan buku secara ringkas ya. Saya diminta untuk menyampaikan seperti apa teknis penerbitan buku secara ringkas yang tujuannya adalah untuk mendukung program Gili Serbu yang di launching di Kabupaten Jember. Saya sangat apresiatif dan tersanjung. Terima kasih karena telah dilibatkan di program ini. Saya berdoa semoga Bapak Ibu semua betul-betul bisa memiliki karya dan kelak bisa di launching bareng-bareng, Bapak Ibu ya. Amin. Mohon izin share screen Bapak Ibu sebentar. Saya memperkenalkan diri Bapak Ibu karena tadi MC-nya mungkin lupa tidak memperkenalkan diri saya, jadi saya kenalan sendiri aja. Ya, bentar. Nggih, ngapunten. Nggak Pak apa-apa Muiz Mbak. terlewat, Pak. MC-nya gugup Bapak Ibu, mungkin karena ketemu panjenengan semua yang sudah semangat. Ini pada raise hand semua nih Bapak Ibu ya, semangatnya sudah luar biasa. Nama saya Abdul Muiz Bapak Ibu, saya guru pendidikan agama Islam. Saya asli Kedung Madrasah, saat ini mengajar di SMA Negeri 1 Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kemudian pendidikan dasar saya di Madrasah Ibtidaiyah, kemudian di Madrasah Ibtidaiyah di Puger, Bapak Ibu, kemudian MTS di Lumajang, kemudian Madrasah Aliyah di Man 1 Jember, dan lulus di MA Baitul Arqam Balung Jember. S1, S2, dan S3 saya ditempuh di satu kampus yang sama, dulunya Stein Jember, kemudian saat ini bertransformasi menjadi UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Saya menulis sejak 2014, Bapak Ibu, sejak di tahun itu pula saya pertama kali mendirikan penerbit yang saya beri nama Mahamiru Press. Waktu itu di tahun itu pula saya mendapatkan penghargaan menjadi penerima salah satu program Gelarku, Gerakan 500 Buku di Stein Jember waktu itu. Kemudian dari itu pula
memantik semangat saya untuk terus menulis. Sampai saat ini saya aktif di penulisan termasuk penerbit yang saya kelola. Setelah Mahameru Press, kemudian di 2019 saya mendirikan penerbit yang kedua, yang dua-duanya eksis sampai saat ini, yakni Klik Media. Sehingga Mahameru itu lahir lebih dulu, kemudian 2019 karena tingginya minat atau permintaan teman-teman penulis menerbitkan bukunya di penerbit indie, 2019 menjelang COVID, Bapak Ibu ya, menjelang COVID, eh, saya mendirikan hub penerbit lagi yang diberi nama Klik Media karena waktu itu tidak cukup menampung naskah teman-teman yang masuk ke penerbit. Bapak Ibu, di sini saya tidak menyampaikan materi konseptual berkaitan tata cara menulis buku, tetapi saya diberi materi untuk menyampaikan bagaimana sih menerbitkan buku. Artinya teks atau naskah Bapak Ibu sudah ada, tinggal teknisnya saja, gitu ya. Teknis Bapak Ibu menerbitkan buku yang sudah jadi itu teknisnya bagaimana sih? Buku yang sudah Bapak atau naskah yang Bapak Ibu miliki itu bagaimana sih teknis menerbitkannya gitu ya, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa membandingkan, boleh membandingkan penerbit yang saya bawa Klik Media dan Mahameru Press dengan penerbit yang sudah biasa Bapak Ibu pakai. Saya apresiatif sekali karena di Gili Serbu itu teman-teman peserta Bapak Ibu guru itu tidak dikekang. Tidak dikekang artinya diberi kebebasan untuk menerbitkan naskahnya di mana saja. Jadi menerbitkan di penerbit A, penerbit B, penerbit C, silahkan. Ini menurut saya luar biasa, teman-teman di Gili Serbu seperti yang disampaikan Bu Isti tadi, silahkan diterbitkan di mana saja, nanti kita launching bareng-bareng. Nah, artinya era keterbukaan ini sudah bisa kita rasakan bareng-bareng Bapak Ibu. Jadi walaupun saya direkrut menjadi partner dari Gili Serbu, Kementerian Agama dan juga teman-teman di tim teknis juga tidak mengekang Bapak Ibu untuk harus menerbitkan bukunya di penerbit Klik Media, tidak begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki penerbit yang biasa dipakai, silahkan. Yang penting naskahnya bisa terbit, tercetak, kemudian nanti bisa di launching bareng-bareng. Nah, apa iya sih saya bisa punya buku karya sendiri? Ini pertanyaan pemantik saja Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu seberapa yakin ya Bapak Ibu bisa punya buku sendiri? Coba Bapak Ibu bisa ketikkan di kolom komentar. Berapa persen keyakinan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu bisa memiliki buku sendiri? 10%, 20%, atau 100% Pak? Wah, 100% Pak Fikri yang pertama ini. 100% bisa, 75%, oke. Ada yang 25%, 100%, oke. Ya, apa iya sih saya bisa punya karya sendiri? Ini karya sendiri Bapak Ibu ya, 100, 50, 90%, oke. 50% lagi, 50%, 100%, 90% bisa, 50%, 100%. Keyakinan itu bergantung pada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Pertanyaan yang saya lontarkan di ruangan ini, saya ingin memantik Bapak Ibu agar Bapak Ibu proses menerbitkan buku itu tidak sulit. Artinya dia bisa kita lalui dengan sangat mudah ketika dalam diri kita sudah punya keyakinan. Jadi yakin saja dulu bahwa naskah ini akan terbit gitu ya. Apa iya sih saya bisa punya buku karya sendiri? Jadi bukan antologi, bukan yang nulis bareng-bareng tetapi karya sendiri. Iya tak? Iya tak, saya bisa nulis gitu. Ternyata keyakinan kita ada yang 30% ini Bapak Ibu. Bu Astuti 70%. Oke, enggak apa-apa. Jadi keyakinan-keyakinan itu mari kita tanamkan dan kita kuatkan, kemudian kita tebalkan bahwa melalui program Gili Serbu, naskah kita akan bisa terbit dengan sangat mudah. Berikutnya Bapak Ibu, ya. Jika naskah sudah siap, bagaimana menerbitkan, berapa biayanya dan berapa lama? Kita masuk ke hal teknis Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak menjelaskan gimana sih caranya menulis karena materi itu mungkin sudah selesai Bapak Ibu ya. Arba'in 75%. Materi tentang kepenulisan itu boleh jadi sudah selesai Bapak Ibu terima, sehingga hari ini saya menganggap bahwa setiap Bapak Ibu yang hadir di ruang virtual ini sebanyak ini 313 peserta, kira-kira saya berpikir bahwa Bapak Ibu sudah punya naskah masing-masing, sehingga pertanyaannya kemudian bagaimana sih jika naskah itu sudah siap?
menerbitkannya bagaimana caranya, berapa biayanya, dan prosesnya berapa lama. Konon tadi Bu Isti, saya dengar itu, "Wah, ini Pak nanti rencananya akan di launching bulan Januari." Kayaknya begitu Bapak Ibu ya, kayaknya begitu. Nah, berapa lama menerbitkan naskah itu, kemudian apa yang bisa dilakukan, kemudian biayanya berapa banyak, berapa ratus ribu yang harus disiapkan, dan seterusnya. Baik, kita mulai Pak Ibu. Jangan dicoret-coret Bapak Ibu ya. Layarnya dicoret-coret ini. Ntar, saya hapus dulu. Nah, sip. Terima kasih. Jadi penerbitan buku itu Bapak Ibu maksudnya adalah institusi yang mencari penerbit, maksud saya ya, penerbit ya, bukan penerbitan ya, penerbit. Penerbit buku itu adalah institusi yang mencari, menerima, dan mengolah naskah menjadi naskah jadi siap cetak dalam bentuk dummy atau prototype. Nah, nanti Bapak Ibu akan saya kenalkan. Mungkin bagi sebagian orang yang hadir di ruang meeting ini, di ruang virtual ini sudah tahu penerbit itu jenisnya apa saja, kemudian bagaimana caranya. Tapi bagi sebagian yang lain bisa jadi ini baru. Jadi penerbitan buku itu dikelola biasanya oleh penerbit ya, penerbit yang dia mencari dan menerima serta mengolah naskah menjadi naskah jadi siap cetak dia Bapak Ibu. Jadi tidak dalam bentuk file elektronik, tetapi dia dalam bentuk file cetak yang bisa kita baca, bisa kita bawa kemana-mana, ada wujudnya, ada fisiknya, dalam bentuk dummy atau prototype. Ada tiruannya gitu ya. Jadi tidak dibaca di HP, di laptop, dia dia dalam bentuk cetak yang bisa apa kita pegang, ada wujudnya dan tampak. Tuh, berikutnya opsi penerbitan buku. Jadi ada beberapa opsi Bapak Ibu, ada beberapa pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih untuk menerbitkan buku. Yang pertama self publishing. Bapak Ibu bisa menerbitkan bukunya sendiri. Nah, pilihan pertama ini pilihan yang paling mudah Bapak Ibu. Ketik sendiri, layout sendiri, buat cover sendiri, kemudian editing sendiri, semuanya dilakukan sendiri, cetak sendiri, pergi ke percetakan, ke fotokopian, jilid sendiri, kemudian disering sendiri, kemudian disebarluaskan sendiri. Ini disebut dengan self publishing. Dia menerbitkan naskahnya sendiri. Apa mungkin itu terjadi? Mungkin saja Bapak Ibu. Dulu pertama kali saya belajar menulis itu saya melakukan dengan cara self publishing. Saya menerbitkan buku saya sendiri, jadi edit sendiri, buat cover sendiri. Ya karena keterampilan dan kemampuan kita terbatas sehingga tidak ini Bapak Ibu ya, kita tidak bisa menuntut banyak, menuntut bagus terhadap naskah kita karena semuanya kita lakukan sendiri. Jadi pilihan yang pertama di opsi penerbitan adalah self publishing. Pergi ke percetakan sendiri, pergi ke fotokopian, di print bolak-balik, kemudian ditata, dirapikan, dijilid manual awalnya pakai lakban dan seterusnya. Itu self publishing Bapak Ibu ya, menerbitkan naskahnya sendiri. Pilihan yang kedua adalah melibatkan penerbit indie. Nah, di penerbit indie Bapak Ibu melibatkan orang lain. Jadi kalau self publishing itu dilakukan sendiri, dia tidak melibatkan siapapun, mulai dari editing, layout, kemudian desain cover, cetak, sampai cetak ya, dia melakukannya sendiri. Tetapi di opsi yang kedua, libatkan penerbit indie. Bapak Ibu sudah bisa melibatkan orang lain, melibatkan institusi, melibatkan apa lembaga, yakni dia penerbit indie. Nah, di penerbit indie ini nanti Bapak Ibu cukup menyerahkan naskah dalam bentuk file. Di penerbit indie akan ngurus, oh ini diedit naskahnya, oh ini butuh di layout biar lebih bagus, oh ini harus dibuatkan cover, kemudian di proofreading, kemudian setelah di layout dibuatkan cover, kemudian dicetak. Setelah dicetak dalam bentuk lembaran-lembaran, kemudian ditata yang rapi, cetaknya, kemudian dijilid. Dijilid menggunakan mesin press jilid, dijilid, covernya disatukan, kemudian setelah dijilid disering. Disering itu disegel Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau pergi ke Gramedia, bukunya yang di Gramedia kan masih banyak ya, yang ada ya buku yang disegel, yang dibungkus plastik itu disering namanya Bapak Ibu.
Sering melibatkan penerbit indie. Oleh penerbit indie kemudian, Bu, ini bukunya sudah jadi, gimana? Oh Pak, minta tolong dijualkan sekalian. Tuh, ya. Melibatkan penerbit indie. Nah, yang kedua ini berbayar Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah menggunakan jasa orang lain. Jadi jasa layout, jasa edit, jasa desain cover, jasa cetak, jasa pengurusan ISBN itu karena sudah melibatkan satuan atau melibatkan lembaga lain atau orang lain, maka yang kedua ini berbayar. Kalau yang tadi self publishing biayanya kita keluarkan sendiri, kita kelola sendiri. Opsi yang ketiga adalah eh, melibatkan penerbit mayor. Nah, bedanya dengan penerbit indie, kalau di penerbit indie semua jenis naskah itu diterima Bapak Ibu, karena dia berbayar. Karena penulisnya harus bayar kepada penerbit. Sehingga penerbit itu menjual jasa. Apa yang dijual? Jasa edit, jasa layout, jasa desain cover, jasa cetak. Kemudian di penerbit indie ini tidak berbayar Bapak Ibu, tapi dia diseleksi. Kita mengajukan permohonan atau mengajukan naskah kita. Sebenarnya naskah ini bisa tidak diterbitkan? Kalau naskah itu marketable, naskah itu menjual, ada nilai jual dan menguntungkan bagi penerbit, maka naskahnya akan diambil untuk diterbitkan oleh penerbit mayor. Nah, yang opsi ketiga ini Bapak itu tidak berbayar. Tidak berbayar yang opsi ketiga. Gratis Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, apa sih fungsi penerbitan itu? Setidaknya jika naskah Bapak Ibu. Jadi tiga itu tadi ya opsinya ya, opsi penerbitannya. Self publishing, melibatkan penerbit indie dan ajukan kepada penerbit mayor. Berikutnya kita pindah lagi Bapak Ibu, fungsi penerbitan. Yang pertama bagian dari publikasi. Jadi review, penyuntingan konten, penyuntingan bahasa, penggarapan desain dan konversi format yang sesuai. Eh Salah satu naskah kita itu diterbitkan itu adalah agar terpublish, bisa dibaca, bisa dilihat, bisa disimak oleh orang lain. Dia kelihatan. Kalau meminjam istilahnya Pak Faisal tadi, kok nakoen taruh di ruang tamu itu. Nah, ini orang literat ini ada bukunya, dia sudah punya nulis buku, misalkan begitu ya. Itu contoh aja Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, reproduksi. Reproduksi itu maksudnya Bapak Ibu di-mute dulu ya. Reproduksi itu maksudnya wadah penyimpanan konten yang dihasilkan penerbitan akan dikemas dalam media. Jadi ada wujudnya seperti yang saya sampaikan di awal Bapak Ibu. Dia berwujud, dia bisa dipegang, dia bisa dilihat oleh orang lain, bisa dinikmati, bisa dibaca oleh orang lain. Ada gambarnya bisa dilihat, ada ilustrasinya. Itu bagian dari reproduksi. Kemudian fungsi penerbitan yang ketiga adalah penyebarluasan, mengacu pada bagaimana konten atau isi penerbitan disebarluaskan ke masyarakat luas. Kalau buku Bapak Ibu itu diterbitkan di penerbit mayor, akan disebarluaskan di seluruh toko buku jaringan penerbit mayor. Tetapi sekarang tidak sulit Bapak Ibu. Jadi tidak harus penerbit mayor ya, hanya untuk menyebarluaskan buku kita bisa menggunakan media sosial. Misalkan dipublish di media sosial, naskahnya maksudnya Bapak Ibu ya, naskahnya dipublikasikan di penerbit indie, kemudian kita menjualnya di media sosial. Itu bagian dari penyebarluasan naskah buku yang sudah kita miliki. Berikutnya Bapak Ibu, sebentar. Layanan yang disediakan penerbit. Nah, karena berbayar misalkan ya, karena Bapak Ibu melibatkan penerbit ini, kira-kira apa saja sih yang akan diterima? Yang pertama daftar ISBN. Saya ingin sampaikan dan tegaskan Bapak Ibu, mendaftar ISBN di Perpusnas itu gratis, tidak berbayar. Ya, lalu kenapa kok penerbit indie menarik bayaran dari jasa pendaftaran ISBN? Ya, karena yang bisa mengakses layanan ISBN itu hanya penerbit yang terdaftar. Satu. Kemudian yang kedua, naskah itu tidak bisa didaftarkan oleh penerbit atau oleh individu jika belum diedit, belum di layout, belum lengkap dalam bentuk dummy file PDF. Nah, kalau dulu Bapak Ibu kita tinggal mengajukan
tinggal mengajukan judulnya saja itu bisa terbit di SBN. Tapi sekarang tidak bisa Bapak Ibu. Jadi naskah itu sudah harus selesai dulu. Naskah itu. Nggak, ini ambilkan ini jatuh. Naskah itu sudah harus selesai, sudah harus dalam bentuk PDF lengkap dan apa diajukan baru bisa diajukan di SPN. Sekali lagi, Perpusnas tidak menarik biaya untuk pendaftaran ISBN, tetapi yang bisa mendaftarkan ISBN itu hanya penerbit yang memiliki akun atau akses ke sana. Sehingga kita nggak bisa Bapak Ibu kalau individu, ya, karena tidak punya hak akses ke sana. Penerbit yang terdaftar di Perpusnas. Kemudian yang kedua, desain cover. Penyediaan tenaga ahli desain untuk membuat cover yang baik. Kalau kita tidak memiliki keahlian yang bagus tentang visualisasi desain cover, maka ya tidak bisa Bapak Ibu. Nah, nanti salah satu layanan yang kedua yang akan diterima oleh penulis di penerbit itu adalah desain cover. Covernya akan dibuatkan, didesainkan. Gambarnya yang menarik gimana ya? Yang pas seperti apa ya? Kemudian muncul pertanyaan, Pak, sekarang sudah ada Canva. Kita bisa buat desain cover dengan hanya sekali klik. Betul, Bapak Ibu. Ada AI yang bisa membantu kita mendesain cover. Tetapi spesifik ukuran desain cover itu tidak bisa dibuat dengan AI atau Canva. Nah, spesifik desain, spesifik ukuran itu maksudnya nanti ini marginnya harus berapa senti ya. Ini jaraknya ke sini harus berapa senti ya. Ini tebalnya 30 halaman. Ini harus berapa sentimeter ya dan seterusnya. Ya, itu yang tidak bisa dilakukan dengan AI, yang tidak bisa dilakukan dengan kecerdasan buatan atau minta bantuan Canva. Kemudian yang ketiga, editing naskah. Jadi di penerbit kami itu menyediakan editor naskah yang akan edit mekanis Bapak Ibu ya untuk mengecek sekaligus memperbaiki naskah Bapak Ibu, misalkan kurang koma, kurang titik, harusnya titik dua, misalkan titiknya terlalu banyak dan seterusnya. Edit mekanis ini dilakukan untuk memperbaiki tampilan naskah, tidak ada kesalahan pengetikan ya, tidak ada kesalahan enter paragraf dan seterusnya. Nah, editing naskah ini adalah edit mekanis, bukan mengedit kontennya Bapak Ibu ya, tidak mengedit isi buku. Kemudian yang keempat, layout. Layout ini adalah penataletakan dari beberapa unsur desain agar teratur yang baik guna mendapat dampak yang kuat dari yang melihat. Jadi termasuk tata letak gambar misalkan Bapak Ibu ya, marginnya harus berapa nih nanti biar ketika dicetak tidak terpotong. Itu layouter yang paham Bapak Ibu. Jarak tulisan paling luar, jarak tulisan dengan batas paling luar naskah itu harus berapa senti ya. Batas paling dalam agar ketika dijilid itu bisa bagus berapa senti ya dan seterusnya. Itu yang mengerti hanya layouter Bapak Ibu ya, layouter. Bapak Ibu kalau menggunakan jasa atau melibatkan penerbit indie, layanan layout ini juga akan Bapak Ibu dapatkan. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah naskah dummy. Jadi versi dokumen yang dicetak, diusulkan dan diproduksi untuk menunjukkan sampel atau rancangan yang akan dihasilkan. Nah, naskah dummy ini dalam bentuk PDF biasanya jika sudah siap, ini diajukan ke, jangan dicoret-coret Bapak Ibu ya, diajukan ke Perpusnas Bapak Ibu. Jadi Perpusnas itu meminta penerbit untuk melengkapi dulu naskahnya, komponen naskahnya. Ya, ada prelim, ada bagian isi, daftar isi, sinopsis dan seterusnya itu dilengkapi dulu Bapak Ibu. Dilengkapi naskahnya dalam bentuk dummy PDF baru kemudian nanti dapat diajukan ke Perpusnas. Nah, ini yang dilakukan oleh penerbit Bapak Ibu. Layanan yang juga Bapak Ibu akan dapatkan. Berikutnya cetak naskah. Nah, setiap yang Bapak Ibu cetak naskahnya yang diterbitkan di Gramedia dan Mahameru Press, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sampel cetak. Biasanya diberikan kepada penulis itu 2 eksemplar Bapak Ibu. Biasanya begitu, 2 eksemplar diberikan kepada penulis. Nanti sisanya untuk Perpusnas, untuk Perpusda, untuk dokumen dokumen serah simpan. Biasanya di Perpusnas juga meminta dokumen itu. Termasuk penerbit Bapak Ibu, arsip penerbit juga.
Jadi 6 layanan ini yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika nanti Bapak Ibu menyiapkan atau menerbitkan bukunya di Klik Media dan Pustaka Mahameru. Berikutnya Bapak Ibu kita ke ISBN. Sebelum ke sini adakah dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan disampaikan di kolom chat Bapak Ibu ya. Yang ingin bertanya boleh disampaikan di kolom chat sehingga nanti saya juga bisa menyampaikan link atau kontak mayor. Oke, saya sampaikan nanti Pak. Absen di mana? Oke, nulis sendiri. Ah, ini 50% bantuan Google. Oke. Silakan sampaikan di kolom chat Bapak Ibu jika ingin ada yang ditanyakan. Nanti kita akan bahas secara langsung Bapak Ibu ya. Akan dibahas secara langsung. Ini yang tangannya raise hand. Ini yang raise hand saya turunkan dulu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa raise hand deh. Siapa ingin bertanya? Ya, untuk pembiayaan kira-kira berapa Pak? Oke, pembiayaannya setelah ini Bu di akhir Bu. Saya sampaikan. MTS Nurul Amin. Rina Febri MTS Al-Misri. Oke. Boleh raise hand atau Bapak Ibu mengetikkan di kolom chat Bapak Ibu ya. Berikutnya kita ke ISBN. Apa sih ISBN itu? ISBN itu singkatan dari International Standard Book Number. Jadi kode pengidentifikasian buku yang bersifat unik. Terkandung informasi tentang judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Jadi ISBN ini deretan angka Bapak Ibu ya. Deretan angka yang menjadi kode untuk identifikasi buku yang bisa dilacak secara daring. Nah, baru-baru ini karena tingginya animo masyarakat dalam menerbitkan buku, Perpusnas itu sampai kehabisan jatah ISBN Bapak Ibu. Sehingga muncullah inovasi yang dibuat oleh pihak ketiga yang kita kenal dengan sebutan QRCBN. Jadi barcode, QR code yang fungsinya juga pengidentifikasian buku yang jika naskah itu tidak diberikan ISBN oleh Perpusnas itu dapat menggunakan opsi namanya QRCBN. Identifikasi naskah yang juga bisa dilakukan secara daring, secara online. Ini deretannya seperti ini biasanya Bapak Ibu kalau ISBN. Nah, ini website Perpusnas Bapak Ibu. Saya akan contohkan Bapak Ibu ya. Ini contoh mencari apa? Mencari nama ya. Ini nama saya, nama pena saya ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketikkan di isbn.perpusnas.go.id di kolom pencarian ketikkan nama Bapak Ibu ada enggak tercantum enggak gitu ya. Ini untuk apa? Untuk apa ya? Menandai lah Bapak Ibu ya. Bentar, ini kok jalan sendiri. Untuk menandai bahwa buku itu betul-betul bisa dilacak secara daring gitu ya. Jadi ini saya ketikkan nama saya, ini nama pena Bapak Ibu. Jadi nama pena itu nama persis seperti nama samaran Bapak Ibu ya. Nama pena itu nama penulis yang apa nama yang dibuat oleh penulis dalam rangka memberikan pembeda ya. Jadi saya menggunakan nama pena Abdul Muiz Sunaidi. Kemudian dipilih jenis apa dicari berdasarkan jenis pengarangnya. Hasilnya menjadi seperti ini Bapak Ibu. Di namanya ini banyak ke bawah Bapak Ibu guru asyik, remodeling pembelajaran, dan seterusnya. Nada, cita, cinta, keluarga, konsep dan strategi dan seterusnya. Di Fapres, Nokta, Mahameru dan seterusnya. Ini yang bisa dilacak di Perpusnas, di websitenya Perpusnas berdasarkan ISBN. Contoh hasil pencarian berdasarkan nama. Kemudian apa sih fungsi ISBN itu? Yang pertama, memberikan identitas terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. Kemudian yang kedua, membantu memperlancar arus distribusi buku karena dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemesanan buku. Yang ketiga, sarana promosi bagi penerbit karena informasi pencantuman ISBN disebarkan oleh Badan Nasional ISBN Indonesia di Jakarta maupun badan internasional yang berkedudukan di London. Ini fungsi akademis sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bagi kita pengaruhnya tidak begitu besar. ISBN itu bagi kita sebenarnya hanya fungsi akademis. Nah,
seperti tadi yang saya sampaikan, ada terobosan baru kemudian karena tingginya permintaan penulis untuk menerbitkan buku sampai perpusnas kehabisan apa ISBN, jatah ISBN, muncullah kemudian QR CBN atau barcode yang berfungsi untuk mengidentifikasi apa mengidentifikasi buku yang telah diterbitkan, bisa juga dilacak secara daring. Ini 2014 Bapak Ibu, buku saya yang pertama terbit yang tadi saya ceritakan Bapak Ibu, yang dapat hadiah gelar buku gerakan 500 buku, judulnya Muhammad The Greatest Leader and Manager. Penerbitnya waktu itu apa ini ya? Stein Press Bapak Ibu ya. Stein Jember Press. Kemudian ini 2018, ini buku yang saya tulis anak saya Bapak Ibu, ini tentang anak saya. Nada Cita Cinta dan Keluarga, penerbitnya di Fapres. Kemudian ini yang diterbitkan di Fapres Bapak Ibu, Guru Asyik Murid Fantastik. Nah, ini yang disebarluaskan Bapak Ibu, terjual di beberapa toko buku yang apa dapat royalti buku Bapak Ibu ya. Dapat royalti. Kemudian ini lagi, ini andai tahun ini Ramadan terakhirku. Ini zaman COVID Bapak Ibu ya, ini pas zaman COVID. Lokasi penerbit, lokasinya di Lumajang Pak, Lumajang Jawa Timur, tetanggaan Pak. Silakan. Oke. Ini Bu Isti juga. Oke. Apakah ISBN hanya diberikan perpusnas? Apa penerbit tidak bisa? Ya betul yang disampaikan Bu Isti ini. Jadi ISBN itu yang mengeluarkan hanya perpusnas. Si ISBN itu Bapak Ibu, International Serial Book Number, perpusnas, Perpustakaan Nasional RI itu mendapatkan jatah dari sistem pengkodean buku yang ada di London Bapak Ibu. Jadi setiap tahun jatahnya berapa ribu buku. Maka ketika zaman COVID waktu itu tingginya permintaan ISBN sampai-sampai jatahnya habis Bapak Ibu. Stoknya ISBN di Perpusnas RI itu sampai habis sehingga ada beberapa buku yang kemudian dipending dan ada pengetatan Bapak Ibu, pengetatan penerbitan buku. Karena apa? Ini bukunya bisa habis ya, tapi di lapangan kok punya tidak ada gitu. Akhirnya apa Perpusnas memperketat Bapak Ibu ya, memperketat. Penerbit tidak bisa mengeluarkan ISBN, yang mengeluarkan itu Perpusnas. Penerbit hanya mengajukan. Ya. Penerbit yang di Jember lokasinya di mana Pak? Nah, ini Bu Isti yang tahu, ini saya tidak tahu. Ya, penerbit yang presentasi di depan Bapak Ibu saat ini lokasinya di Lumajang Bapak Ibu, di Lumajang Jawa Timur. Jumat yang lalu saya ke Jember. Oke, berikutnya enggak ada. Sebagai penulis pemula untuk pengkoreksian pertama saya harus tunjukkan pada siapa Bapak? Pada siapa ya? Ini ada yang jawab enggak ya? Oh ini. Bapak Ibu. Saya sambil baca Bapak Ibu ya. Sebagai ke pengawasnya J. Oh, dijawab sama Bu Isti. Terima kasih Bu Isti sudah bantu menjawab. Betul Bapak Ibu. Jadi tim Gelis Serbu itu ada tim teknis, ada pengawas yang terdiri dari pengawas dan guru-guru yang ditentukan. Itu ini Bapak Ibu mengoreksi naskah Bapak Ibu sebelum dikirimkan kepada penerbit ya. Bagaimana cara mengatasi penggandaan buku yang diedarkan secara ilegal, padahal karya atau buku tersebut sudah ber-ISBN? Mungkin ini tantangan penulis sekaligus penerbit mulai dari dulu hingga kini. Betul, Pak MH Fawaid. Jangankan kita, Pak, penulis pemula. Terelie itu orang yang paling getol, berkuar-kuar dan apa anti terhadap buku bacakan. Dia di media sosial menulis, bahkan pernah Bapak Ibu ya, Terelie itu menulis sambil marah-marah mengirim tulisan terbuka kepada presiden, kepada pemerintah karena bukunya banyak yang dibaca. Itu berapa ratus juta Bapak Ibu omsetnya yang hilang karena pembajakan buku. Nah, itu problem yang bertahun-tahun menurut saya yang sampai kini juga kita tidak tahu apa tidak tahu gimana sih mengatasinya gitu, sampai kita tidak tahu mengatasi pembajakan itu seperti apa. Tapi menurut saya kita bisa mulai dari diri kita sendiri untuk tidak membeli buku bajakan Pak Ibu ya.
Jadi pembajakan itu memang oleh oknum-oknum tertentu ya tidak bisa dihindari. Kita sebagai pengguna atau user sekaligus penulis sebaiknya tidak membeli buku-buku bajakan. Gitu Pak Ibu ya. Pak MH di Jember dilalah kami juga belum tahu Pak Muiz. Tahunya yang terdekat Pak Muiz. Oh, Bu Isti juga belum tahu. Ya Bapak Ibu, dekat kok Bapak Ibu ya. Jember Lumajang itu perjalanan kalau dari penerbit Klik Media di Sukodono itu 1 jam 30 menit Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mau main-main silahkan. Alamatnya akan saya share di belakang Bapak Ibu ya setelah ini. Bapak Ibu boleh deh main-main ke penerbit di Klik Media di Mahameru Press. Bapak Ibu menyetorkan naskah dalam bentuk file akan keluar dalam bentuk fisik. Jadi kami itu mengelolanya di satu tempat Bapak Ibu. Kami sudah punya mesin cetak sendiri, mesin jilid sendiri, kemudian editor, layouter, kemudian apa yang desain cover itu sudah bekerja di satu tempat. Hari Senin sampai dengan Sabtu jam 7 sampai dengan jam 3 mereka bekerja. Bapak Ibu juga akan berkomunikasi dengan admin nanti ketika naskahnya sudah masuk. Banyak Bapak Ibu ya yang di Jember itu yang sudah menerbitkan di Klik Media, teman-teman guru madrasah. Nanti Bapak Ibu bisa memantau progres naskahnya di situ. Idem Kak Dwi, oke. Ada di lalu juga ya. Baik Bapak Ibu, berikutnya ya. Ini hadir. Mungkin bisa di-share biaya total layout ISBN dan cetak sampai berapa Pak? Oke, ini kayaknya sudah tidak sabar. Untuk novel yang pernah terbit di media online apa bisa diterbitkan ya? Bisa Bu. Bisa Bapak Ibu ya. Jadi tulisan panjenengan yang pernah ditulis misalkan di medsos, di di media online, Bapak Ibu kumpulkan, rapikan, taruh di Word, kemudian diberi kata pengantar, diberi judul, kirim ke penerbit kami, bisa diterbitkan. Apa setelah Parade Gelis Serbu ini, kami sebagai penulis baru masih dipersilakan untuk menulis di bawah konsultasi pengawas. Nah, ini Bu Isti yang menjawab ya. Terkait penulisan bersama atau antologi, judul utama dan nama yang dicantumkan. Apakah ada ketentuannya Pak? Untuk mendapatkan ISBN, kalau antologi itu maksimal 4 penulis, Bapak Ibu. Jadi kalau lebih dari itu, ya penulis berikutnya tidak bisa dicantumkan. Itu, Pak Ibu ya. Tetap tidak bisa dicantumkan di Perpusnas maksudnya. Tetapi itu bukan berarti tidak tercantum namanya Bapak Ibu. Nanti kalau dilacak mesti ketemu namanya. Bapak Ibu tidak perlu ini ya, tidak perlu risau namanya misalkan ada nama dia lahir. Tapi di buku nanti nama Bapak Ibu pasti muncul. Pasti muncul, Bu Sofia. Berikutnya, kalau sebuah tulisan sudah diterbitkan di SBN, kemudian mau diterbitkan lagi di Rombilin, apa boleh, Pak? Kalau sudah diterbitkan, mau diterbitkan lagi tidak boleh, Bu. Karena sudah diterbitkan kan, kecuali buku itu mendapatkan ini, ada pembaruan, ada update. Misalkan ada penambahan materi, ada penambahan bab, itu boleh seperti itu tidak apa-apa. Tapi tidak diberikan ISBN lagi. Hanya mungkin didesain ulang covernya, edisi revisi, mungkin begitu ya. Jenis buku apa yang saat ini laris di pasaran? Ah, saya terakhir baca surveinya ini Kompas itu Bapak Ibu yang laris itu ternyata buku parenting. Bapak Ibu kalau survei main-main ke toko buku Bapak Ibu, itu buku parenting itu ternyata menjadi buku yang paling laris, banyak diminati. Kriteria buku yang lolos ISBN. Oke, ini sudah dijawab ya oleh Bu Isti ya. Hebat plagiasi Turnitin maksimal. Karya tunggal. Oke. Nah, saya tambahkan Bu Isti ya. Jadi kalau di Perpusnas Bapak Ibu, itu memang naskah itu dicek Bapak Ibu. Dicek. Dia bisa nggak diberikan ISBN. Kalau naskah hasil penelitian, itu tidak bisa. Kalau laporan PTK misalkan, langsung diajukan ISBN. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Kecuali bisa diberikan ISBN kalau sudah dikonversi namanya. Jadi konversi naskah penelitian ke dalam bentuk buku, konversi naskah namanya Bapak Ibu. Itu baru bisa mendapatkan ISBN. Satu. Kemudian yang kedua, Perpusnas tidak sampai pada ngecek Turnitin sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi jika ada kemiripan, misalkan naskah Bapak Ibu yang disetorkan, itu tidak dicek 100% Bapak Ibu tidak. Tetapi dia ngeceknya secara umum aja. Ini naskahnya ada kemiripan dengan buku apa ya. Orang-orang Perpusnas itu sudah bisa membaca bahwa naskah Bapak Ibu itu bukan laporan hasil penelitian, dia bukan hasil kopas Bapak Ibu ya, pindah, salin tempel dan seterusnya.
Itu Pak Ibu ya. Nah, yang terbaru itu minimal 59 halaman. Itu bisa diberikan ISBN 59 halaman. Ya. Banyak halaman. Ini coba saya cek lagi Pak Ibu ya. Banyak halamannya itu ukuran A4 atau berapa. Nah, di Gliserbu kemarin saya dipesan nih Bapak Ibu. Tidak apa-apa Bapak Ibu silakan mengetik di A4. Nanti yang bertugas melayout itu tugas penerbit Bapak Ibu. Yang melayout merapikan naskah Bapak Ibu itu tugas penerbit. Jadi Bapak Ibu ngetiknya di A4 aja, marginnya normal. 2222 gitu. Nanti naskah Bapak Ibu akan di layout oleh penerbit, dirapikan untuk dijadikan dummy dan kemudian diterbitkan. Oke. Kemudian novel itu masuk ke RJBN, dua-duanya bisa Bu. Jadi Bu Pak Jumari ini ya, novel itu masuk ke KRJBN apa ISBN? Bisa dua-duanya Pak. Jadi nanti kalau ditolak ISBN dia akan diajukan ke KRJBN. Ya cepat Bapak Ibu ya. Mungkin perlu info, apa perlu kirim fisik tulisan atau cukup lewat WA penerbit? Kirim fisik tulisan itu maksudnya bagaimana ya? Kirim fisik tulisan Pak Ilham pengawas ini. Kalau mau diterbitkan ke penerbit cukup kirim filenya saja. Betul. Jadi bukan kirim fisik Bapak Ibu ya, tapi kirim file. File tulisan dalam format Word Bapak Ibu. Kemudian apa setelah parade Gliserbu ini kami sebagai penulis Mas ya? Boleh nih. Boleh Bu Isti sudah menjawab. Kemudian media online-nya seperti apa Kak? Oke. Materi yang jilid 1 belum di-share. Baik, sambil baca pesan. Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Ini contoh lagi. Nah, ini yang diterbitkan di Diva Press, Bapak Ibu, buku saya. Ini juga setelah ini, oh sebelum COVID ini ya. Sebelum COVID kalau ini. Ini diterbitkan juga di Diva Press, Revolusi Industri. Sampai sekarang, ini royaltinya masih jalan, Bapak Ibu. Masih dapat royalti, Alhamdulillah. Ini juga di Diva Press, Remodeling Pembelajaran bagi Guru. Kemudian, nah apa ada buku ber-ISBN tapi tidak bisa dilacak? Ada Bapak Ibu. Nih contohnya. Contoh, nah, yang bertanda merah ini Bapak Ibu, ini ISBN. Nah nanti hati-hati Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau menerbitkan buku dilacak, benar enggak ini ISBN-nya asli? Ternyata ini milik teman saya Bapak Ibu. Ada buku yang sudah tercantum ISBN tapi ketika dilacak dia tidak muncul. Penulisnya Suari, judulnya ini Bapak Ibu, kemudian ini apa ini ISBN-nya. Begitu dilacak ternyata ini nama penerbitnya Bapak Ibu ya. Ini saya samarkan nama penerbitnya. ISBN-nya ini Bapak Ibu. Kemudian dilacak di websitenya Perpusnas ternyata diketikkan berdasarkan nomor pencarian ISBN. Ternyata tidak ditemukan. Ya, tidak ada data yang ditemukan. Artinya ada ternyata eh, apa buku beri ISBN tapi tidak bisa dilacak di Perpusnas. Artinya apa? Ya ISBN-nya palsu Bapak Ibu ya. ISBN-nya palsu. Tidak ditemukan. Oke. Kewajiban penerbit. Nah, setelah naskah Bapak Ibu terbit, kita tidak diam Bapak Ibu, kita punya kewajiban. Apa saja sih kewajibannya? Setiap penerbit wajib menyerahkan 2 eksemplar dari setiap judul karya. Jadi setiap naskah Bapak Ibu di setiap naskah Bapak Ibu yang terbit di penerbit yang terdaftar di ISBN itu Bapak Ibu penerbit berkewajiban menyerahkan 2 eksemplar naskah kepada Perpusnas. Karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diserahkan untuk disimpan di Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, termasuk edisi revisi. Jadi tidak hanya disimpan di Perpusnas, tapi juga disimpan di Perpusda, Bapak Ibu ya. Setiap produsen karya rekam setiap produsen karya rekam yang karya rekam wajib menyerahkan 1 rekaman. Ini kalau dalam bentuk rekaman Bapak Ibu ya. Nah, penyuntingan naskah. Yang pertama pemenggalan kata, tepat atau tidak. Nanti ini kami yang kerjakan Bapak Ibu.
Pemakaian huruf kapital dan miring, istilah asing, nama kota, misalkan ini kita yang akan lakukan. Editing mekanis namanya Bapak Ibu. Singkatan dan akronim, angka dan lambang bilangan, pemakaian tanda baca, penulisan kata, penulisan unsur serapan, penulisan rujukan, dan daftar pustaka. Nah, apa sih perbedaan penerbit mayor dengan penerbit indie? Proses memasukkan naskah. Kalau di penerbit mayor itu diseleksi Bapak Ibu. Jadi naskah yang diterbitkan di Bapres seleksinya ketat banget dia. Kalau tidak menjual ya tidak diterima. Kalau di penerbit indie seperti Klik Media yang saya kelola tidak ketat, hanya editing mekanis. Jadi dia tidak diseleksi Bapak Ibu. Biayanya kalau di penerbit mayor gratis, kalau di penerbit indie ini ditanggung penulis. Cetaknya kalau di penerbit mayor ini dalam jumlah besar bisa ribuan. Satu kali oplah itu 1.500, 3.000 gitu Bapak Ibu ya. Sesuai kebutuhan pasar. Kalau di penerbit indie sesuai pesanan penulis. Cetak satu eksemplar pun bisa Bapak Ibu. Gitu ya. Sistem promosinya kalau di penerbit mayor ini penerbit dan kolaborasi dengan penulis. Kalau di penerbit indie penulis kolaborasi dengan penerbit. Kebalikannya Bapak Ibu. Distribusinya ini di toko buku. Kalau yang penerbit indie penulis sendiri offline maupun online. Nah, di penerbit kami Bapak Ibu itu sudah kita sediakan website namanya Bapak Ibu ya, website untuk promosi. Royaltinya seperti ini kalau di penerbit mayor penerbitnya yang mengajukan kesepakatan dengan penulis. Kalau di penerbit indie, penulis dapat menentukan harga jual sendiri. Royaltinya bisa lebih besar. Oke, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau self publishing di pilihan pertama, hemat biaya, cepat, sesuai kemampuan, pasti bisa diterbitkan, desain sesuai kemampuan dan kemauan. Kalau kekurangannya dia kalau kita tidak punya keahlian desain dan layout, ya jelek Bapak Ibu ya. Tidak ada ISBN, tidak ada nama penerbit, tidak ada editor naskah, memasarkannya sendiri. Berikutnya, kalau penerbit indie kelebihannya seperti ini Bapak Ibu, bantuan proses pengolahan naskah, kita yang mengelola. Prosesnya tepat, cetak sesuai kemampuan, ada penerbit dan beri ISBN. Sedangkan kekurangannya dia, ya berbayar Bapak Ibu ya. Pemasarannya sendiri. Nah, ini kita tambahi kalau yang ini di penerbit sudah bisa kita pasarkan Bapak Ibu ya. Kita punya toko online sendiri yang bisa diakses dan royalti nanti bisa kita bicarakan. Kualitas hasil cetak bisa jadi belum maksimal, pengeditan tidak bisa dilakukan secara detail. Seperti yang saya sampaikan tadi, editing mekanis. Kalau di penerbit mayor, ini kebalikannya Bapak Ibu ya. Penerbit menjadi penentu harga kekurangannya. Jadi pemasarannya luas, kelebihannya menghasilkan uang tanpa biaya. Kalau kekurangannya prosesnya lama karena diseleksi tadi, naskahnya diseleksi, hak percetakan ada pada penerbit, penerbit menjadi penentu harga. Nah, ini yang tanya biaya Bapak Ibu. Jadi klik satu yang paling murah itu 300.000. Dia termasuk ISBN. Jadi ini naskahnya sudah jadi kalau ini Bapak Ibu dalam bentuk PDF. Ya, kalau menggunakan ini kami tidak melayout, tidak membuatkan cover. Bapak Ibu menyerahkan naskah dalam bentuk PDF yang sudah sesuai dengan permintaan Perpusnas. Nanti akan saya kirim contohnya Bapak Ibu. Kemudian desain covernya juga sudah dalam bentuk JPEG. Nah, dua file itu yang dikirim. Biayanya 300.000. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan nomor ISBN yang didaftarkan oleh penerbit. Kemudian bukti cetak 6 eksemplar. Ini 2 eksemplar untuk penulis, 2 eksemplar untuk Perpusnas, 2 eksemplar untuk Perpusda. Oh, 1 eksemplar untuk Perpusda dan satunya untuk arsip penerbit untuk dipasarkan di website. Yang klik 2 juga begitu. Ini Bapak Ibu ada tambahan kalau ini ada desain cover. Jadi kita yang mendesainkan covernya. Kalau klik 3 ini desain cover dan layout ditambahnya. Kalau klik 4 dia ditambah editing. Kalau klik 5 ada proofreading namanya Bapak Ibu ya. Ada proofreading. Jadi mulai 300.000 sampai dengan 600.000. Ini kalau ISBN. Bagaimana kalau QRCBN? Kalau QRCBN di masing-masing klik Bapak Ibu kan hanya dapat 2 eksemplar. Kalau tidak pakai ISBN nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 5 eksemplar. Bapak Ibu ya akan mendapatkan 5 eksemplar. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita berdiskusi Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan melalui host nanti. Jadi kita bisa lebih banyak berdiskusi. Saya kembalikan ke Mbak Eci. Silakan. Oke, Bapak, terima kasih banyak.
Pak Muiz. Nah, Bapak Ibu, luar biasa sekali pemaparan dari Pak Muiz tadi. Kenapa luar biasa? Karena beliau sudah mendapatkan penghargaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Beliau sudah pernah menjuarai sebagai juara satu grup PAI berprestasi nasional, tingkat nasional Bapak Ibu di tahun 2021. Kemudian beliau juga sebagai penulis buku terbaik GTK, Creative Camp, batch 2 dan 3, berturut-turut Bapak Ibu tahun 2021 dan 2023. Kemudian beliau juga sebagai finalis 10 besar GTK Inovatif Jenjang SMA Provinsi Jawa Timur, sampai pada beliau juga juara satu GTK Creative Camp Batch 4 bidang lomba media pembelajaran berbasis IT. Jadi pengalaman-pengalaman beliau yang luar biasa tadi Bapak Ibu semoga bisa menginspirasi, terutama beliau sebagai owner dari Klik Media. Nah, Klik Media ini yang saya ketahui adalah channel YouTube nggih, Pak Muiz, termasuk dengan penerbitnya nggih. Betul, Mbak Eci. Betul. Nggih. Nah, Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan, mungkin ada yang raise hand. Yang ingin bertanya Bapak Ibu, silakan raise hand. Bu Lutfia, apakah Bu Lutfia ingin bertanya Ibu? Atau dari Bapak Ibu yang lain ingin bertanya Bapak Ibu yang secara langsung bisa bersemuka dengan Pak Muiz. Silakan. Hmm? Iya. Silakan Bapak Ibu. Baik, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya bacakan lagi mungkin ada pertanyaan di kolom chat Ibu yang Lutfia, mungkin Ibu Lutfia raise hand Bu Eci. Bu Lutfia. Ibu Lutfia tadi sudah saya panggil Bu Isti, belum ada jawaban. Ibu Siti Uswatun mungkin sudah open mic. Ibu ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu, tanyakan. Tanya biaya, tanya apa aja tentang penerbitan buku, Bapak Ibu disilahkan. Silakan Bu Bapak Ibu, Eci. mumpung ada ownernya ini Bapak Ibu. Saya Bu Eci. Oke, Bu Isti. Bukan. Silakan Bu Isti. Ini sebenarnya saya menyampaikan pertanyaan yang biasa disampaikan oleh teman-teman ya Bu Eci. Jadi Silakan. sebenarnya kalau teman-teman menulis Pak Muiz sebagai orang yang sudah makan asam garam kehidupan di dunia penerbitan buku nih Pak Muiz, sebenarnya karena teman-teman ini pemula ya Pak Muiz, teman-teman tuh selalu bertanya, Bu, seperti apa sih sebenarnya naskah yang nantinya itu bisa lolos ISBN gitu? Apakah ada persyaratan tertentu? Apakah harus kualitasnya bagus? Atau seperti apa Pak Muiz? Apa asal kami sudah menulis memenuhi target halaman yang disyaratkan yaitu 50 halaman untuk karya tunggal dan itu bisa langsung ISBN atau seperti apa Pak Muiz? Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih. Jadi saya langsung jawab Mbak Eci ya. Nggih, siapa? Untuk naskah yang diterbitkan dan mendapatkan ISBN itu Bapak Ibu, dia Perpusnas itu tidak mengoreksi sampai pada kualitas naskah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kualitas naskahnya pas-pasan, kualitas naskahnya tidak bagus, tidak perlu khawatir karena tidak sampai ke sana Perpusnas mengoreksinya. Yang perlu Bapak Ibu pahami adalah setiap buku yang diterbitkan kemudian mendapatkan ISBN itu adalah naskah-naskah yang memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus seperti yang dipersyaratkan di Perpusnas. Misal Bapak Ibu, seperti tadi yang saya contohkan,
Perpusnas tidak memberikan ISBN kepada naskah yang hasil laporan penelitian. Gitu Pak Ibu ya. Jadi kalau naskah laporan penelitian dia tidak diberikan ISBN. Satu. Kemudian yang kedua, Perpusnas juga tidak memberikan ISBN kepada naskah yang ditulisnya oleh banyak banget orang hasil dari satu kegiatan atau perlombaan. Misalkan di sekolah Bapak Ibu ya mengadakan lomba menulis cerita Islami, misalkan lomba menulis cerita Islami dalam rangka peringatan Maulid Nabi, anak-anak diminta untuk menulis. Ada 30 kelas, satu kelas mengirimkan 5 tulisan misalkan, jadi ada 150 tulisan. Dikoreksi, disaring menjadi 100 tulisan. Itu juga tidak diberikan di ISBN Bapak Ibu. Ya karena hasil perlombaan dan ditulisnya oleh banyak orang. Kemudian yang seperti apa yang bisa diberikan di ISBN? Yang pertama, naskah itu memang asli karya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengajukan ISBN itu Bapak Ibu akan disodori oleh admin di Klik Media, itu akan disodori namanya surat keaslian. Kalau untuk diajukan ISBN, surat keaslian itu di surat keaslian karya ya, bukti keaslian karya itu ditandatangani bermaterai. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan surat itu diisi, kemudian di print, kemudian diberi materai, ditandatangani, kemudian di scan dan dikirimkan ke admin. Admin yang akan meneruskan ke Perpusnas. Nah, surat keaslian karya ini penting Bapak Ibu. Karena Perpusnas tidak ingin menanggung resiko bahwa naskah yang sudah beri SBN itu Bapak Ibu hasil kopas itu tidak mau tahu sehingga dikunci di surat keaslian karya. Itu Pak Ibu ya. Artinya isi naskah itu menjadi tanggung jawab penulis, entah itu hasil kopas, hasil ambil dari mana. Kalau diterbitkan di penerbit indie, dia ini aja Bapak Ibu tidak ini karena penyebarannya tidak begitu luas ya, dia hanya disebarluaskan begitu saja di beberapa atau untuk kalangan sendiri dia tidak begitu banyak dampaknya. Tapi untuk naskah-naskah yang diterbitkan di penerbit mayor itu juga harus dipertimbangkan Bapak Ibu karena disebarluaskan di toko buku di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu juga harus hati-hati. Nah, sebagai bentuk latihan Bapak Ibu ya enggak apa-apa diterbitkan di penerbit indie, pastikan bahwa naskah yang Bapak Ibu tulis, yang Bapak Ibu miliki itu memang betul-betul hasil karya sendiri. Begitu Mbak Eci. Oke, terima kasih jawabannya. Apakah Bu Isti ingin menambahkan pertanyaan berikutnya, Bu? Bu Eci, di kolom chat ada yang mau tanya, mohon dipanggil. Oke, sebentar. Saya ingin menyapa Pak Ramsi Fathur. Ini ada yang raise hand. Pak Ramsi mungkin ingin bertanya langsung? Gak ada jawaban juga. Baik, tidak apa-apa Pak Ramsi. Mungkin nanti ya. Atau saya bacakan yang dari kolom chat. Ini ada yang ingin bertanya, Pak Muiz dari Ibu Sulistiawati Ningsih. Apakah lama proses dalam mengajukan ISBN, Pak? Di Perpusnas Bapak Ibu itu idealnya 3 hari itu ISBN sudah seharusnya bisa terbit. 3 hari kerja Bapak Ibu ya. Jadi kalau mengajukan hari Jumat, Sabtu Minggu tidak dihitung. Jumat, Selasa, Senin, Selasa. Biasanya begitu. Nah, jika antrian naskah itu sampai panjang Bapak Ibu itu bisa sampai 1 minggu. Nah, untuk mengajukan ISBN, naskah itu sudah harus siap duluan Bapak Ibu. Siap duluan itu maksudnya ya sudah dirapikan oleh penerbit, sudah di layout, sudah diedit, sudah ada covernya, sudah dalam bentuk PDF lengkap. Kemudian baru diajukan ISBN. Biasanya proses ISBN di Perpusnas itu 3 hari sampai 1 minggu. Jika terpaksa memang betul-betul antri, karena kebetulan misalkan yang mengajukan sedang banyak banget, itu bisa sampai 2 minggu, bahkan 1 bulan Bapak Ibu. Tapi selama ini prosesnya cepat Bapak Ibu, 3 hari sampai 1 minggu. Begitu Bu Isti. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Ini ada lagi yang ingin bertanya Pak. Dari Assalamualaikum, Oh, Pak Ramsi ini. oh Pak Ramsi. Oke, tadi yang raise